Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Randika Darfarmanto dengan NIM 192242826. Di sini saya akan membuat video tutorial cara membuat atau membaca data dua dimensi yang tadinya datanya dari list kita ubah menjadi dua dimensi dan kita akan menampilkan memvisualisasi data tersebut. Di sini saya akan menggunakan bahasa Python dan menggunakan library Pandas dan Matplotlib. Di sini saya menggunakan colab.research.google karena kita tidak perlu lagi menginstal Anaconda ini. Jadi kita nggak usah menginstal library lagi. Jadi semuanya sudah ada di punya Google ini, Colab. Jadi langsung saja kita buat new notebook. Kita tunggu. Nah, ini misalnya kalau sudah kebuka kayak gini, bisa di-rename aja. Ini misalnya tutorial membaca data dua dimensi dan visualisasi. Pertama kita akan mengimport package, import package. Di sini kita udah terinstall ya, jadi kita tidak perlu menggunakan pip lagi, misalnya pip pre-install gitu kan, nggak usah. Jadi kita tinggal import aja, datanya sudah ada di sini. Import. Pertama kita akan menggunakan Pandas untuk membaca data menjadi dua dimensi. Di sini kita mengaliaskan Pandas sebagai PD, jadi sebagai shortcut aja lah biar pendek namanya. Kita import package dan kita akan membuat list. Di sini kita tidak membaca data dari CSV file ya, jadi kita buat list sendiri, data sendiri. Jadi kita menggunakan list. Misalnya yang pertama ada data film, tahun film, dengan kita masukkan data dari misalnya 2011 sampai 2020. Kita tulis 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Nah, ini sudah jadi data pertama kita. Lanjut kita buat misalnya durasi. Terus kita misalnya input 120 menit, 115 menit, 110 menit, 109 menit. Ini misal ya. Ini datanya nggak pasti, jadi ini cuma buat sekedar tutorial saja. 5, 100, 102 misalnya, 190, 7 misalnya, terus 95, 90. Nah, ini kan sudah sama-sama 10 ya. Ada 10 data, 10 nilai. Sini juga ada 10. Nah, sehabis ini kita membuat dictionary. Nah, kita sambungkan ya. Yang menjadi tahun film itu key-nya, value-nya yang ini, list ini. Sama dengan durasi juga, key-nya durasi, value-nya ini. Kita buat aja dictionaries. Kita buat misalnya list, jangan list, dict movie, bahasa Indonesia semua, film. Sama dengan kita buat dictionary. Sini key pertama tahun film, value-nya tahun film,
yang kedua durasi, dan value-nya durasi. Lalu misalnya kita lihat apa yang ada di dalam dictionary, kita print aja langsung di oh ya, sebelumnya sebelum kita mau mencet tombol ini, sebelumnya kita connect dulu di sini. Saya nggak tahu nih kelihatan atau tidak karena saya record menggunakan Zoom, jadi takutnya ketutupan dengan saya nih, video saya nih, muka saya. Jadi di sini ada tulisan connect, jadi pencet aja connect. Nah, tunggu. Di sini tulisannya connecting sampai dia terconnect. Tunggu, sabar. Nah, ini kalau misalnya udah terconnect, dia tulisannya ada RAM dan disk dan ada tanda checklist. Langsung aja kita run cell. Nah, ini kelihatan ya. Ini sudah berbentuk dictionary. Key-nya tahun film, value-nya list dari tahun, ini key-nya durasi, value-nya list dari durasi. Dan kita misalnya buat aja di bawah code. Ini malah di atas ya. Saya hapus saja. Ini di bawah code. Nah, ini baris baru. Kita mulai gunakan package-nya ya. Ini important dash. Misalnya df dash film sama dengan pd.data frame. Kita ambil dari dictionaries film. Lalu kita print aja datanya, kita lihat seperti apa di filmnya. Nah, ini datanya sudah berbentuk 2 dimensi, jadi ada baris dan kolom. Lihat, barisnya ada 10 ya, kolomnya ada 2. Ini indeksnya dari 0 ya, ingat. Jadi 0 sampai 9. Terus oh ya, misalnya kalau misalnya bingung apa itu pandas, apa itu matplotlib, bisa silakan cari aja di sini pandas, ini linknya. Kalau enggak cari aja di Google pandas. Ini library biasanya digunakan untuk data science ya, untuk membaca data. Langsung aja ke dokumentasi. Nah, langsung ke API reference. Nah, di sini ada data frame yang kita gunakan. Klik aja. Nah, ini ada banyak ya ininya, metodenya. Nah, ini data frame ya. Data frame, di sini ada dokumentasinya. Jadi intinya data frame itu mengubah data yang tadinya begini nih, tahun film, durasi, menjadi data 2 dimensi. Jadi kan ini misalnya key-nya tahun film dan durasi menjadi kolom, dan list dari ininya dipecah satu-satu dan dibaca indeksnya. Misalnya di 2011 indeks 0 dan durasi juga indeksnya 0. Nah, jadi begitu. Jadi intinya pd.dataframe kita ambil dari di film ini, on film, durasi, dan datanya begini, dan kita jadikan data frame. Nah, ini kenapa PD? Karena saya meliaskan sebagai PD di sini. Misalnya kalau saya hapus ini, jadi kita nggak bisa menggunakan PD, jadi harus lengkap gini. Jadi kita run aja. Harus dari atas ya, kalau misalnya mengubah data yang di atas, kita run dulu, baru run yang bawah. Nah, datanya sama aja, jadi kita menggunakan alias saja spd di sini dan di run. Nah, ini sebenarnya sudah selesai. Ini menjadi data 2 dimensi. Lalu kita akan memvisualisasikan datanya. Jadi kita akan melihat grafiknya ya. Ini kan
tahun film ya, ada 2011 sampai 2020 kan, durasinya kan ada yang naik ada yang turun kan. Langsung aja kita buat di bawah datanya, kita import package-nya, import matplotlib. Nah ini yang bawah nih udah langsung ketulis. Jadi ini nama package-nya matplotlib pyplot. Dari package matplotlib ada pyplot, kita import. Nah, jadi seperti biasa ini alias PLT, jadi disingkat aja jadi PLT, jadi kita nggak usah nulis matplotlib pyplot gitu. Oke, langsung aja kita panggil package-nya PLT, kita panggil plot, terus kita ambil x-axis-nya dari tahun film, dan y-axis-nya dari durasi. Kita pasang title-nya, jangan bingung dulu, nanti akan kelihatan nih, misalnya nanti akan saya jelaskan. Misalnya title-nya durasi film dari tahun 2011 sampai 2020, dan kita show, kita lihat datanya seperti apa. Nah ini ya, kelihatan tuh. Jadi ini saya akan jelaskan aja ya. Ini kan misalnya awalnya nih plt.plot, jadi kita kan menggunakan sebuah plot, dan tahun film dan durasi ini sebuah parameter ya. Jadi ini sebenarnya x-axis, ini y-axis. Jadi ini tahun film bakal digunakan di x, jadi tuh 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 ya kan. Nah ini durasinya juga naik, dijadikan y-axis. Kenapa ini tidak dari 2011 ya? Jadi ini datanya itu misalnya langsung dari indeks ke 1. Jadi 2011-nya dilompat. Jadi datanya seperti ini. Jadi walaupun ini tidak terlihat 2011, sebenarnya ini ada data 2011, 2012, ini ada 2013, 2014, 2016, 2015 nggak ada. Jadi ini dilengkap ya, lengkap 1. Jadi ini nilai genapnya aja yang ditampilkan. Sudah, sebenarnya seperti ini saja tutorialnya. Sebenarnya kita juga bisa sih, nah ini kan kita ngambil datanya kan, bikin sebuah list dulu. Soal datanya ini 2012, 2013, 2014 ya kan, durasinya. Sebenarnya kita bisa mengambil data dari CSV file namanya, atau bisa dari Excel. Misalnya kita import dulu nih, kita misalnya kalian punya sebuah CSV file, kalian mau import di sini nih, bisa langsung aja upload. Nah ini open. Misalnya kalian punya data, bentar saya lupa naruhnya di mana. Nah ini bukan ini mah, sorry salah mana. Nah ini maaf di sini misalnya kalian punya, nah data ini sebenarnya data CSV ya, data CSV. Kita open aja. Oke, nah ini datanya udah kelihatan di sini. Ini sebenarnya datanya sama seperti ini, jadi saya ubah aja jadi CSV. Jadi kalau kita lihat di sini ada ini list years duration, ini kolomnya. Jadi ini cuma kolom doang ya, nggak ada barisnya. Jadi ini kan datanya masih mentah gitu, nggak berbentuk sebuah table.
Misalnya ini kita jadi namanya read CSV, kita read aja dari namanya movie database by Randika Data. Nah ini kita udah membaca dari CSV, kita run aja. Nah datanya sama, jadi intinya kan data dari tadi mentah sama aja diubah menjadi data frame. Jadi read CSV ini membaca file ini dan akan mengubahnya menjadi data frame. DF ini data frame ya. Jadi agar mudah aja membacanya, jadi DF ini di film ini menggunakan data frame. Lalu sama ini bisa kita di plot, di visualisasi. Udah, itu saja tutorialnya. Jadi intinya membuat data 2 dimensi. Ini membuat data 2 dimensi. Dan ini visualisasi data. Nah ini misalnya kalian mau mengubah nih dari menggunakan plot ya, misalnya kalian pengen itu menggunakan bar, kalian bisa aja di sini buka webnya, nah plot klik. Nah di sini ada example, dokumentasi, instalasi. Coba kita buka example aja. Nah di sini ada tuh list dari diagramnya. Misalnya kalian pengen yang ini horizontal bar chart, dan di sini ada source code-nya. Tentu kita harus mengerti dulu apa itu bahasa Python ya. Minimal kalian udah mengerti lah, sampai menggunakan function, menggunakan method. Terus kalian juga harus memahami pandas. Sebenarnya ini bisa milih tuh, banyak sini metodenya, functionnya banyak, bisa dilihat tuh. Jadi kita bisa memodifikasi data ini, jadi kita nggak sekedar membaca ini doang. Misalnya kita pengen menampilkan beberapa kolom dan beberapa list yang ada di data frame film. Nah ini tampil cuma beberapa doang, ada 5. Terus misalnya apa lagi, kalian menggunakan log misalnya untuk subsetting, kita mengambil semua row, kita ngambil kolom years. Nah ini jadi nampil cuma kolom years doang yang ditampilkan, semua row ini artinya semua. Kalau misalnya kita cuma pengen ngambil 5 doang, tulis 5 di sini. Jadi ini dari 0 ya, dari 0. Jadi kan daripada kita nulis 0, jadi kita nulisin aja. Jadi kalau dengan nulis begini, kita ngambil semua data dari 0 sampai 5. Coba kita running. Nah, jadi ini 5-nya ikut ya. Misalnya kalau misalnya dari indeks 1 berani, nah gini ya, sebenarnya bisa kan dengan mempelajari itu pandas, kalian bisa memodifikasi data. Dan misalnya kalian ingin yang lain nih, nggak cuma tahun film, durasi gitu, coba kalian membuat yang lain gitu. Misalnya makanan, dan dalam satu hari makanan tersebut dikonsumsi beberapa kali. Sama kalian juga membuat dictionary-nya, kalian baca filenya dan visualisasi di sini. Kalau ingin mencari datanya dari CSV, kalian bisa mencarinya di Kaggle namanya.
Kaggle.com ini pusat ini ya, komunitas data scientist. Sini kalian langsung aja ke datasets. Ini ke datasets. Nah, di sini banyak nih data-data yang sudah dataset yang sudah dikumpulkan oleh orang-orang di seluruh dunia, diupload di sini. Nah, ini ada tuh misalnya Olympics in Tokyo, Turki COVID-19 vaccination data. Ini misalnya customer personality analysis. Kalian pencet aja. Nanti kalian bisa download di sini. Download aja datanya. Nah, ini bisa dilihat di download. Kalian ekstrak, nanti datanya dimasukkan di sini. Kalian upload aja datanya, masukkan ke sini CSV-nya. Nah, mungkin sekian dari saya. Ini tutorial singkat yang namanya juga nggak secara mendetail. Terima kasih sudah mengikuti misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.